Kalian butuh kepepet, tapi bukan berarti harus menggadaikan dirimu sendiri, Mbak. Sadaro toh. Itulah kita, Mbak. Proses baik-baik di PT dipersulit. Kan saya sudah bilang tadi, orang-orang pinter bukannya mempermudah hidup-hidup orang-orang yang SDM-nya rendah, tapi orang-orang pinter memanfaatkan kebodohan kita. Banyak orang dengan dalih menolong. Tapi mereka juga merampok. Banyak kan? Makanya saya selalu berkata, saya berani taruhan dengan siapapun. Siapa orang yang pernah saya tolong, saya minta uang. Mungkin mulut saya jahat, mungkin mulut saya keras, mungkin saya terlihat sangat kejam. Tapi saya tidak pernah mengambil keuntungan dari siapapun. Dari podcast ini saya sudah cukup, Mbak. Lebih dari cukup. Bahkan saya bisa berbagi dengan siapapun. Saya sudah bisa memberikan nafkah pada keluarga saya sudah bisa berbagi pada orang-orang yang membutuhkan. Saya tidak ingin kalian ikut sedih, tapi saya cuma ingin kalian tahu bahwa banyak sekali penipuan yang berkedok Arjuna, banyak sekali penipuan yang berkedok malaikat gitu loh. Paham gak sih kalian? Banyak sekali. Banyak sekali orang yang pura-pura baik tapi sebenarnya mereka jahat. Jadi saya tidak ingin berbagi energi negatif pada kalian. Tapi kita harus berburuk sangka pada orang, apakah nggak boleh-boleh? Untuk berhati-hati. Berburuk sangka untuk berhati-hati pada diri kita sendiri. Saat kita butuh uang, terus habis itu kita harus memberikan KTP kita pada orang lain, ATM kita pada orang lain, boleh kita berburuk sangka. Jangan-jangan kita digunakan yang tidak baik. Benar nggak? Dan buat orang-orang yang notabene mengatakan membantu orang lain, tapi nyedot getie wong, ya nggak kayak gitu konsepnya. Tapi sekali lagi, orang yang suka sama nggak suka itu lebih banyak yang nggak suka ya. Berapa banyak yang mengatakan betapa bangsatnya Yuni itu. Anjing Yuni itu betapa jahatnya. Lihat mulutnya saat menghina orang lain. Saya pribadi ingin kalian bangun bahwa hidup ini tidak semanis yang mereka katakan. Belum tentu yang manis-manis tidak mengandung racun. Mungkin kata-kata saya adalah racun buat kalian. Tapi itu cara saya mengingatkan kalian. Mungkin terlihat sangat kejam. Tapi saya nggak rela saudara-saudara saya hidup seperti itu. Saya hanya minta apa ya? Sesama teman punya belas kasihan juga. Yuni sendiri kalau ngomong jahat banget sih. Lihat konsepnya ya, seperti apa dan bagaimana. Saya langsung delete semua video-video itu, Mbak. Sama waktu 1 tahun yang lalu, saya dikirimi video-video orang yang melakukan hubungan intim dan mengancam saya. Bahwa saya dikatakan bahwa saya tidak akan bisa membongkar kasus percintaan ini. Bahkan saya juga diancam karena Faruk adalah seorang pengacara. Saya setiap hari berdoa dan nangis sama Tuhan. Tuhan, ini keluarga saya, saudara saya, dia adalah perempuan. Dia adalah ibu saya, dia adalah anak saya, dia adalah adik saya. Dan saya ngelihat video-video itu, saya nggak bisa melakukan apapun. Dalam jangka waktu yang lama saya kena mental. Karena saya ngelihat video-video itu. Melakukan hubungan intim, itu hubungan cinta.
Terus apa hubungannya sama kamu, Yun? Tapi mereka memeras. Mereka memeras. Saya ditertawakan oleh orang banyak. Bahkan saya dibilang jual aib. Saya difitnah agar saya tidak mau membongkar kasus ini. Tapi saya tetap berjuang. Dan hari ini saya kena mental di TPPO. Saya nggak tahu, Mbak, air mata saya itu palsu atau air mata ini buatan saja, saya nggak tahu. Saya cuma minta orang-orang yang ada di kampung yang akan ke luar negeri tahu, cek dulu, jangan tiba-tiba berangkat ke luar negeri. Paham gak sih maksud saya? Karena saat kalian sudah ada di luar negeri, saya tuh nggak bisa bantu gitu loh, Mbak. Jadi buat teman-teman, khususnya saudara-saudara kalian yang ada di Indonesia, tolong ingatkan ya. Saya nggak mampu sendiri, Mbak. Tolong bantu saya untuk mengingatkan keluargamu. Jangan mudah percaya untuk kerja di luar negeri, punya gaji tinggi, dan semuanya dengan mudah. Itu aja pesan saya.